Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Kurniawati, mahasiswa S2 Pasca Sarjana UT, akan menyampaikan hasil diskusi 11 mata pelajaran studi komparatif pendidikan di berbagai negara. Ada 3 soal dalam diskusi kali ini. Untuk soal yang pertama, dalam menjalankan proses pembelajaran di semua jenjang pasti menggunakan model pembelajaran dalam prakteknya. Secara garis besar, pembelajaran terpadu adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam pembentukan pengetahuan dasar. Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang dalam menjalankan proses pembelajaran, baik di sekolah dasar maupun jenjang lainnya, digunakan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual dalam kegiatan tersebut. Di sekolah dasar, salah satu model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran terpadu, yang merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran terpadu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam pembentukan pengetahuan dasar. Model pembelajaran ini diterapkan dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar. Dalam perkembangannya, ada 7 jenis pembelajaran terpadu. Menurut Ade Dwi Utami dalam Dimyanti, yakni model ekspositori, model inquiry, model berbasis masalah, model peningkatan kemampuan berpikir, model kooperatif, model konstektual, dan model pakem. Dalam perkembangannya, model pakem ini paling terkenal ketika pembelajaran terpadu awal diperkenalkan. Ditinjau dari cara penyampaiannya, pembelajaran terpadu memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematis ada 10 model, yakni fragmented, connected, nested, squinted, shared, webbed, threaded, integrated, immersed, dan networked menurut Robin Fogarty dalam Herman 2016. Pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematiknya. Untuk jenjang sekolah dasar, dari 10 pembelajaran terpadu tersebut tidak semua dapat diimplementasikan di sejenjang SD. Menurut hasil pengajian tim pengembangan PGSD dalam Herman 2016, ada 3 model yang paling sesuai, yakni webbed, connected, dan integrated. Model jaring laba-laba atau webbed adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik untuk mengembangkan tema menjadi subtema yang terkait dengan mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Sedangkan model keterpaduan integrated merupakan pembelajaran terpadu yang menggabungkan mata pelajaran dengan menetapkan prioritas kurikuler dan memiliki konsep, keterampilan, dan sikap yang tumpang tindih di antara beberapa mata pelajaran. Dalam model ini, tema yang terkait dan tumpang tindih dipilih setelah guru menyeleksi konsep, keterampilan, sikap yang diajarkan dalam 1 semester. Dari model pembelajaran terpadu, menurut saya, model yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini, khususnya di jenjang sekolah dasar, adalah model integrated, di mana model keterpaduan memiliki kekuatan yang signifikan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Model ini dimudahkan siswa untuk melihat dan memahami keterkaitan antara berbagai mata pelajaran, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang lebih luas, dan membangun motivasi siswa melalui penghargaan terhadap nilai dan tujuan belajar yang jelas. Meskipun adaptasi mungkin diperlukan untuk mengikuti prinsip-prinsip dan karakteristik khusus dalam kurikulum Merdeka, konsep integrasi dan pemahaman lintas disiplin tetap relevan dan dapat diterapkan melalui model keterpaduan. Kemudian untuk soal nomor 2, pembelajaran tematik terpadu, khususnya model integrate yang diimplementasikan di SD Negeri 01 Muran, memiliki tujuan dan fungsi, landasan, prinsip, rambu-rambu, serta tahapan. Tujuannya mengintegrasikan pembelajaran dari berbagai mata pelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hubungan antar disiplin ilmu. Fungsinya memberikan pengalaman belajar yang berarti, kontekstual, dan relevan bagi siswa melalui penggabungan konsep, keterampilan, dan sikap dari beberapa mata pelajaran. Landasan pendekatan ini adalah kurikulum 2013 yang menekankan pembelajaran berpusat pada siswa, holistik, dan terpadu. Prinsip pembelajaran konstruktivistik dan kontekstual juga menjadi landasan yang mengakui bahwa siswa belajar lebih baik ketika mereka terlibat secara aktif dalam konstruksi pengetahuan mereka melalui pengalaman nyata. Kemudian prinsip-prinsipnya, prinsip integrasi dan keterpaduan antar mata pelajaran menjadi landasan utama.
di mana konsep, keterampilan, dan sikap dari berbagai mata pelajaran saling terkait dan saling mendukung. Prinsip pengalaman nyata dan kontekstual digunakan untuk memberikan konteks yang relevan bagi siswa sehingga mereka dapat mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Prinsip pembelajaran aktif dan kolaboratif digunakan untuk mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan interaksi, diskusi, dan kerjasama dengan teman sebaya. Kemudian rambu-rambu dalam implementasi model integrate mencakup pemilihan tema yang terkait dengan pengalaman siswa, identifikasi kompetensi yang akan dikembangkan, penentuan kegiatan pembelajaran yang relevan, dan penggunaan berbagai sumber belajar yang sesuai. Tahapan pembelajaran tematik terpadu, yang pertama identifikasi tema yang terkait dengan kehidupan siswa dan memiliki keterkaitan dengan berbagai mata pelajaran, penentuan kompetensi yang akan dikembangkan dalam tema tersebut, pengembangan rencana pembelajaran yang mencakup kegiatan dan sumber belajar yang sesuai dengan tema, implementasi pembelajaran dengan mengintegrasikan konsep, keterampilan, dan sikap dari berbagai mata pelajaran, dan evaluasi refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan untuk melihat sejauh mana kompetensi siswa telah tercapai dan untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di masa depan. Pembelajaran tematik terpadu di SD Negeri 01 Temburan diimplementasikan dengan tujuan mengintegrasikan pembelajaran dari mata pelajaran, memberikan pengalaman belajar yang berarti dan relevan bagi siswa. Landasan pendekatan ini adalah kurikulum 2013 dengan prinsip integrasi, pengalaman nyata, pembelajaran aktif dan kolaboratif, serta rambu-rambu dan tahapan pembelajaran terdiri dari pemilihan tema, identifikasi kompetensi, pengembangan rencana pembelajaran, implementasi, dan evaluasi. Kemudian untuk soal nomor 3, perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang mulai diterapkan tahun ajaran 2013-2014 dan diterapkan di berbagai jenjang pendidikan. Kurikulum ini dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi. Tujuan kurikulum ini untuk mencetak generasi bangsa yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan mampu berkontribusi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, negara, maupun peradaban dunia. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Februari 2022 sebagai salah satu opsi yang dapat dipilih secara sukarela oleh sekolah per tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk membuat kurikulum operasional satuan pendidikan yang kontekstual agar pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kurikulum ini berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Konten dari kurikulum Merdeka dibuat lebih optimal agar siswa punya cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Dan perbedaan secara signifikan yaitu dilihat dari satu, kerangka dasarnya. Kurikulum 2013 landasan utamanya adalah sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, sedangkan kurikulum Merdeka berlandaskan Sikdiknas dan standar nasional pendidikan serta berfokus pada profil pelajar Pancasila. Kompetensi yang dituju untuk kurikulum 2013 dibentuk kompetensi dasar atau KD, dikelompokkan menjadi 4. Kemudian kompetensi inti atau KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka dibentuk capaian pembelajaran yang disusun per fase. Capaian pembelajaran berupa paragraf yang menggambarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, meningkatkan, dan menguatkan kompetensi. Kemudian dari pendekatan pembelajaran, kurikulum 13 berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan mendorong peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Siswa bebas memilih gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dari fleksibilitas dalam pembelajaran, kurikulum 13, struktur dan waktu pembelajaran di sekolah memiliki batasan tertentu, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari dan bisa mengikuti pembelajaran di luar kelas secara online. Penilaian.
Kurikulum 2013 dilakukan lewat ujian tertulis dan tes standar, sedangkan kurikulum Merdeka dilakukan dengan cara lebih bervariasi dan mengakomodasi berbagai bentuk pembelajaran. Perangkat ajar dari pemerintah untuk kurikulum 2013 tersedia buku teks dan non-teks, sedangkan kurikulum Merdeka terdiri buku teks dan non-teks termasuk contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh penguatan profil pelajar Pancasila hingga contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian peran guru dalam kurikulum 2013 membimbing peserta didik agar dapat menguasai kompetensi tertentu sesuai kurikulum, sedangkan kurikulum Merdeka sebagai fasilitator yang mendukung peserta didik dalam memilih jalur pembelajaran. Dari struktur kurikulum 13, jam pelajarannya diatur per minggu. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu pembelajaran setiap minggu dalam setiap semester secara rutin, sedangkan kurikulum Merdeka jam pembelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian struktur pembelajaran. Kurikulum 13 memiliki struktur yang terfragmentasi antar mata pelajaran. Kurikulum Merdeka didukung pendekatan menyeluruh atau holistik yang mengintegrasikan banyak aspek pembelajaran lalu menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Akses pembelajaran kurikulum 2013 kadang dibatasi dan kurangnya fasilitas pembelajaran, sedangkan untuk kurikulum Merdeka akses pembelajarannya lebih luas, siswa bahkan berkesempatan mengakses melalui berbagai platform daring. Pengembangan diri untuk kurikulum 2013 berfokus pada pencapaian kompetensi dan akademik, sedangkan kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan diri yang lebih luas. Siswa berkesempatan mengembangkan soft skill, keterampilan praktis, dan kemandirian. Inovasi dan kreativitas kurikulum 2013 memiliki batasan sehingga siswa juga kurang bebas mengeksplorasi inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran, sedangkan kurikulum Merdeka mendorong eksplorasi inovasi dan kreativitas sehingga siswa bebas mengembangkan potensi mereka. Itulah perbedaan dari dua kurikulum tersebut. Dan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka di SD Negeri 01 Buran diimplementasikan, yaitu kurikulum 2013 lebih terstruktur dalam pendekatan kompetensi, sedangkan kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas bagi siswa. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan keterampilan dan coping skill siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan. Hal ini dicapai dengan memberikan bimbingan di kelas mengenai keterampilan praktis seperti keterampilan komunikasi, keterampilan pemecahan masalah, dan keterampilan kemampuan beradaptasi. Berikut tanggapan saya mengenai diskusi 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.